Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi iftataha hadzal wujud bin nuri afdali man ila as-sama'i araja. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi awalir ratabi wad daraj, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, sedekah adalah benih kebaikan yang ditanamkan dalam hati, yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi pohon-pohon pahala yang rindang. Ia adalah titipan cinta yang kita berikan kepada sesama dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan. Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa setiap kebaikan yang kita berikan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lebih indah, lebih besar dan lebih bermakna. Sehingga sudah sepantasnya bibir ini basah dengan memuji keagungannya dan kebesarannya dengan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula sang kekasih yang menjadi panutan sepanjang zaman, suri teladan segala kebaikan, penunjuk jalan keselamatan, penenang dalam kehampaan dan penerang dalam kegelapan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbicara tentang salah satu amalan yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu dengan judul menjadi sumber berkah melalui sedekah. Sedekah dalam pengertian sederhana adalah memberikan sebagian dari harta kita untuk membantu sesama, baik itu berupa uang, barang atau tenaga, dengan niat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bukan hanya sekedar pemberian biasa, tetapi juga merupakan amalan yang memiliki banyak keberkahan, baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima. Hadirin yang saya hormati, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan infak yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Demikianlah Allah melipat gandakan siapa saja yang Dia kehendaki. Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menggambarkan betapa besar keberkahan yang akan diperoleh oleh orang yang bersedekah. Sedekah yang diberikan dengan tulus di jalan Allah akan berbuah dengan berlipat ganda lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Sebagai contoh, apabila seseorang menanam biji,
ia berharap untuk mendapatkan pohon yang menghasilkan lebih banyak buah dan biji. Begitu pula dengan sedekah kita. Setiap amal baik yang kita lakukan, apalagi dengan niat ikhlas hanya karena Allah, akan mendatangkan pahala yang melimpah. Hadirin yang saya muliakan, sedekah bukan hanya tentang memberikan sebagian dari harta kita, tetapi juga tentang niat dan ketulusan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam konteks sedekah, niat kita harus benar-benar hanya karena Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain. Ketulusan hati dalam memberi adalah kunci dari segala keberkahan yang akan kita terima. Hadirin yang dirahmati Allah, selain itu, sedekah juga memiliki manfaat sosial yang luar biasa. Memberikan sedekah bukan hanya mendatangkan berkah bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Dalam surah Al-Insan ayat 8-9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya mengharap ridha Allah. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Al-Insan ayat 8-9. Melalui sedekah, kita bisa membantu memenuhi kebutuhan orang lain dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Memberikan sedikit dari apa yang kita miliki untuk kebaikan sesama, sehingga terbentuklah rasa solidaritas yang kuat di antara umat manusia. Hadirin yang saya cintai, di samping itu, sedekah juga menjadi cara untuk menumbuhkan rasa syukur yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita memberikan sebagian dari harta kita, kita diingatkan bahwa segala yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 274 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka akan mendapat balasan dari Tuhan mereka. Mereka tidak merasa takut dan tidak merasa sedih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 274. Melalui sedekah, kita mendapatkan rasa ketenangan dalam hati. Kita merasa lebih dekat dengan Allah dan merasakan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sedekah membersihkan hati kita dari sifat kikir dan mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur. Hadirin yang saya hormati, sedekah juga merupakan amalan yang tidak terbatas hanya pada harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa sedekah bisa dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti memberikan senyum, menolong orang lain, atau bahkan memberikan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setiap sedekah
Setiap kebaikan adalah sedekah. Bahkan senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Artinya, sedekah itu tidak selalu membutuhkan uang. Segala bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, selama itu dilakukan dengan niat yang baik dan ikhlas, juga dihitung sebagai sedekah. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita menjadikan sedekah sebagai bagian dari kehidupan kita. Jadikanlah sedekah sebagai jalan untuk meraih berkah, baik di dunia maupun di akhirat. Ingatlah bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan dengan niat tulus hanya karena Allah akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Dan kita juga akan merasakan kedamaian, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup ini. Mari kita mulai dengan memberi sedikit dari apa yang kita miliki. Bukan hanya harta, tetapi juga waktu, tenaga, dan perhatian kepada sesama. Semoga dengan sedekah yang kita berikan, kita bisa menjadi sumber berkah, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memperbanyak sedekah dengan niat yang ikhlas dan penuh keikhlasan. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal perbuatan kita. Sumber berkah melalui sedekah adalah cara kita menebar kebaikan yang tak terhitung. Karena setiap sedekah, sekecil apapun, membawa cahaya bagi yang membutuhkan dan membuka pintu keberkahan bagi pemberinya, baik di dunia maupun di akhirat. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.